Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, insyaallah dalam beberapa hari lagi bersama-sama kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan sudah barang tentu kita yang dibebani hukum taklif, yang tidak uzur, wajib bagi kita menunaikan ibadah suci puasa di bulan suci Ramadan. Adapun materi yang kami akan sampaikan pada subuh kali ini mengenai puasa Ramadan. Kalau antum sudah belajar dengan ustadz atau kiai yang membahas fikih, pasti sudah belajar apa saja rukun-rukun puasa, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, pasti sudah dijelaskan. Namun yang ingin kami sampaikan pada subuh kali ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan ketika puasa Ramadan. Artinya, kalau kita lakukan beberapa poin yang akan kami sampaikan ini, tidak berkonsekuensi membatalkan puasa kita. Di dalam kitab ini disebutkan ada beberapa hal yang dihukumi mubah bagi orang yang shaim, yang berpuasa, kalau dilakukan tidak sampai membatalkan puasa. Poin yang pertama, nuzulul ma'i wal inghimasu fihi. Boleh, tidak dilarang bagi orang yang berpuasa untuk mengguyurkan air, atau bahasa sederhananya mandi di saat kita sedang berpuasa. Lima rawahu Abu Bakrin bin Abdurrahman, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar bin Abdurrahman telah meriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Faqal, mereka berkata, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan atau mengguyurkan air ke atas kepala beliau padahal beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Daud bi isnadin sahihin, dengan sanad hadis yang sahih. Artinya, kalau kaget puasa Ramadan tidak dilarang kita membasahi kepala kita atau mandi. Hanya saja kalau saya boleh berbicara fikih, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mandi itu ada dalam konteksnya ibadah, ada yang bukan ibadah. Kalau mandi dalam konteks ibadah, itulah contohnya mandi wajib atau mandi sunnah, seperti mandi sunnah di hari Jumat, itu mandi dalam konteks ibadah. Ada mandi yang bukan ibadah, itulah mandi keseharian kita. Jam 7 sebelum berangkat ke kantor mandi, sore jam 5 menjelang berbuka mandi sore. Itu mandi aktivitas, tidak dalam konteks ibadah khusus. Apa bedanya? Kalau mandinya mandi ibadah, seperti contoh mandi wajib, kita lakukan di saat puasa. Contoh, laki-laki masih bujang mimpi basah jam 2 siang. Mimpi basah tidak membatalkan puasa, karena keluar mani itu dalam konteks dirinya tidak sadar. Dia bangun, kemudian dia dapati di celananya terdapat mani, artinya dia tadi mimpi basah. Maka puasanya tidak batal, tapi ketika dia akan menunaikan sholat asar, wajib baginya mandi. Mandinya ini mandi wajib ibadah, bahkan ada niatnya. Maka di saat dia mandi wajib ini, jika ada air yang tidak sengaja masuk ke telinga, terhirup ke hidung sedikit,
hukumnya tidak membatalkan puasa. Hukumnya ma'fu anhu, dimaafkan. Ini kalau konteks mandinya mandi ibadah. Tapi kalau mandinya bukan mandi ibadah, jam 7 pagi mandi, tapi mandinya untuk aktivitas saja. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Tiba-tiba ketika mandi banyu masuk ke kuping. Walau sedikit batal puasanya langsung. Ini hati-hati, makanya mandi. Walau dia tidak membatalkan puasa, tapi ada hal yang kalau dilakukan bisa membatalkan puasa. Sama cak wuduk. Wuduk itu ibadah. Bahagian dari ibadah. Tetap sunnah bagi orang yang puasa kumur-kumur. Tetap sunnah dia kumur-kumur. Walau kalau dia lebih hati-hati, boleh dia tidak kumur-kumur. Karena kumur-kumur bukan rukun wuduk. Tapi kalau dia milih tetap kumur-kumur, tidak apa-apa. Hanya saja, karena kumur-kumurnya dalam konteks wuduk, jika di saat kumur-kumur ada air yang sedikit sampai ke kerongkongan, tidak sengaja tetelan sedikit, hukumnya ma'fu anhu, dimaafkan. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau yang tetelannya banyak, walau dia wuduk, masuk banyu 3 ke mulut, keluar cuman sikok, yang 2 hilang, maka hukumnya batal puasa walau dia wuduk, karena jumlahnya sudah banyak. Tapi kalau kumur-kumurnya bukan wuduk, ada orang iseng jam 12 siang karena mulutnya kering, dia ke wastafel, ambil 1 ciduk air, dia kumur-kumur, bukan wuduk, kumur-kumur saja. Tahu-tahu ada yang tetelan sedikit, langsung batalat shaumuhu, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, ini konteks yang pertama. Jadi saya kembali lagi, mandi tidak dilarang. Walau dia bukan mandi wajib, mandi yang merupakan aktivitas, boleh-boleh saja ketika kita sedang berpuasa. Hanya saja mesti hati-hati. Kalau dia bukan mandi ibadah, jika ada yang tertelan atau ada yang masuk ke kuping, hukumnya bisa batal puasa, walau dia sedikit saja airnya. Kemudian yang kedua, al-iktihal wal qatrah wa nahwahuma. Yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah memakai celak, iktihal, memakai celak. Atau yang dikiaskan dengannya adalah tetes mata, obat yang diteteskan di mata. Ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Sawa'an awjada ta'mahu fi halqihi am lam yajidhu. Baik ketika dia tetes mata atau dia pakai celak, ada efek yang terasa di tenggorokan. Biasanya kalau tetes mata pakai insto, ada orang efeknya terasa sesuatu rasa di tenggorokan. Ini menurut penulis kitab ini tidak membatalkan puasa. Apa sebab? Karena mata bukan termasuk dari 5 lubang yang terbuka, al-manfazul maftuh. Kalau ingat pelajaran fikih, 5 lubang yang terbuka itu mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ini al-manfazul maftuh, lubang yang terbuka yang punya saluran menuju jauh perut. Sedangkan mata tidak masuk di situ. Maka jika ada seseorang neteskan obat di mata, tidak batal puasa ketika dia lakukan di siang Ramadan. Bahkan di sini disebutkan wa ila hadza dhahabatis syafi'iyatu. Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana ada riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaktahilu wa huwa shaimun, bahwa Sayyidina Anas bin Malik pernah beriktihal pakai celak. Celak itu kan cairan ditaruh di mata di sini, pasti ada yang masuk ke mata. Padahal Sayyidina Anas bin Malik dalam keadaan berpuasa. Inilah dalil yang digunakan para ulama-ulama Syafi'iyah
tidak batalnya puasa bagi orang yang menggunakan celak atau menggunakan pengobatan tetes mata. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, al-huqnah, injeksi atau suntik bahasa kita. Akanat litaghdhiyah am li ghairiha? Apakah suntiknya itu dalam konteks untuk penambah energi atau dalam konteks pengobatan? Maka hukum suntik itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat benda yang dimasukkan atau yang diinjeksi itu disuntikkan tidak melalui 5 lubang yang terbuka tadi. Kalau disuntikkan di mulut, dicucuk, disuntik di lubang belakang anus, batal puasa, sepakat. Tapi kalau dia disuntikkan vaksin, disuntik di lengan sebelah kiri, agak sedikit meriang, disuntik di bokong, bukan di dubur tapi di bokong, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Walau ada beberapa pendapat minoritas ulama dia menghukumi batal, tapi mayoritas mengatakan tidak batal puasa. Hanya saja ada perbedaan dalam konteks zat yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan adalah obat-obatan, seperti contoh vaksin atau obat-obatan tertentu, selama disuntikkan bukan melalui 5 lubang tadi, kebanyakan ulama-ulama muasirah kontemporer berfatwa tidak batal puasa. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah penambah cairan tubuh atau penambah nutrisi makanan di dalam tubuh, disuntikkan, di sini ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak batal, memegang kaedah umum tadi, selama tidak dimasukkan melalui 5 lubang tidak batal puasa. Jadi infus sebagai contoh, menurut pendapat yang pertama tidak batal puasa. Namun ada pendapat yang kedua, ini sangat hati-hati pendapat yang kedua. Jika yang dimasukkan itu adalah penambah cairan tubuh atau yang sejenisnya, penambah nutrisi makanan di dalam tubuh yang memberikan efek kesegaran bagi tubuh orang yang berpuasa, walau disuntikkan tidak melalui 5 lubang, hukumnya membatalkan puasa. Contoh infus tadi. Wong di infus itu kan cairan, dimasukkan ke tubuh, menambah cairan dalam tubuh. Ada orang yang diinfus, sanggup dia seharian tidak minum, tapi badannya segar, karena asupan cairan tubuhnya terpenuhi oleh infus tadi. Maka menurut pendapat yang kedua, ini infus membatalkan puasa, walau dia dimasukkan tidak melalui 5 lubang yang kami sebutkan tadi. Jadi seandainya ada orang yang butuh infus, Tat, aku ni mesti diinfus, Tat, aku sakit. Simpel saja, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Atau jika memang dia masih sanggup puasa, dia memilih tidak mau membatalkan puasa, maka infusnya dilakukan setelah berbuka saja. Tapi kalau tidak tertahan lagi, orang yang sakit kan boleh tidak berpuasa. Dia termasuk uzur syar'i yang diizinkan untuk meninggalkan puasa. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, al-hijamah, berbekam. Al-hijamah itu berbekam, bahasa dulu tu canduk, ngeluar ke darah penyakit dari dalam tubuh, dihisap pakai gelas atau pakai kop, mangkok, dikeluarkan darah kotor di dalam tubuh, lagi puasa, dasar hukumnya tidak membatalkan puasa. Saya berbicara dasar hukumnya dulu. Orang yang berbekam lagi puasa itu tidak membatalkan puasa akibat bekamnya. Dari mana alasannya? Faqad ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun
Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi pernah berbekam, ngeluar ke darah penyakit ketika beliau dalam kondisi berpuasa. Hukum asalnya mubah, tapi ada pengecualian. Idza kanat tud'ifus shaima, kalau berbekam itu setelahnya dapat memberikan efek orang yang berpuasa tadi jadi lemes dan lemah, khawatir dapat mengganggu puasa Ramadannya, fa innahu tukrahu lahu, maka bekam ini hukumnya berubah menjadi makruh. Yang semula boleh-boleh saja, tapi kalau kita khawatir, semalam aku ni tak makan sahur, kesiangan, perut ini kosong, kalau aku bekam jam 12 siang ini, khawatir kaget lemes, jam 3, jam 4 badan loyo lemes, apalagi khawatir batal puasa, maka berbekam ini dihukumi makruh. Sebaiknya dihindari ketika siang Ramadan, lakukan saja setelah berbuka atau pada malam hari. Yang dikiaskan dengan berbekam ini, yang disamakan hukumnya kata para ulama adalah berdonor darah di siang Ramadan. Hukumnya sama karena memiliki illat, sebab hukum yang mirip, sama-sama keluar darah dari dalam tubuh. Maka di sini hukumnya menurut mayoritas ulama, donor darah di siang Ramadan tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja sama, kalau setelah donor darah khawatir nanti badan jadi lemah, pingsan, loyo, maka jangan berdonor darah di siang Ramadan. Makruh hukumnya. Cari waktu lain saja setelah kita berbuka. Tapi tetap jemaah sekalian, kalaupun ada orang dia donor darah di siang Ramadan, dia sanggup setelah itu tidak membatalkan puasa sampai maghrib, maka akibat donor darahnya tidak berkonsekuensi membatalkan puasa. Yang batal itu yang kita sepakat, kalau dia lagi puasa, dia donor darah, habis donor darah makan telur rebus, batal puasa. Ngapa batal? Karena makan telur rebus tadi, ya tak? Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ke-6, 1, 2, 3, 4, yang kelima, boleh bagi seseorang yang berpuasa untuk mencicipi masakan yang dia buat. Bagi juru masak atau bagi kita yang masak, kemudian khawatir ini rasa ini benar atau tidak, apa jangan-jangan kemanisan atau jangan-jangan kemasinan atau jangan-jangan kepedesan, boleh menurut para ulama bagi dirinya untuk mencicipi makanan tadi. Sebagaimana ada asar riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqal, beliau berkata, la ba'sa ayyadhuqat ta'ama, tidak masalah, boleh, yakni bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan, maksudnya makanan yang dia buat. Jadi ini kabar gembira bagi ibu-ibu, masak di siang Ramadan, masak 50 kotak nasi ayam untuk disedekahkan ke Masjid Nur Huda. Kalau ibu khawatir ini masakan kurang pas, mubah, boleh ibu yang puasa mencicipi dari masakan tadi. Hanya saja ada syarat yang harus terpenuhi. Pertama, yang boleh nyicip itu hanya yang masak saja. Yang tidak masak jangan melok-melok nyicip. Istri bapak yang masak, bapak nak melok nyicip, ayo nyicip pula dek, jangan. Karena kita tidak punya hajat untuk itu. Istri saja yang masak sebagai juru masak yang boleh untuk mencicipi makanan. Yang kedua,
Dia boleh mencicipi makanan sekedar dirasa di lidah saja, tidak boleh ditelan. Kalau dia ditelan, batal puasanya, sepakat seluruh ulama. Batal puasa. Dan yang ketiga, setelah dia mencicipi di lidah, kalau rasanya sudah pas, maka dia wajib meludahkan kembali, membuang dari apa yang sudah masuk ke mulut, dan setelah itu wajib baginya kumur-kumur. Supaya apa? Supaya sisa-sisa dari makanan yang dicicip tadi tidak bercampur dengan air liur dan ditelan. Kalau bercampur dengan air liur lalu ditelan, batal puasanya. Mangkonyo kita disuruh kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, buang banyu kumur-kumurnya. Dan tolong ingat, kumur-kumurnya jangan pakai kuah pindang. Kumur-kumurnya pakai banyu bersih. Supaya apa? Mulut kita netral kembali. Karena menelan air liur itu bisa membatalkan puasa. Ada syaratnya. Pertama, orang yang menelan air liur bisa batal puasa jika air liur yang ditelan adalah air liur orang lain, bukan air liur dirinya sendiri. Ya kan? Kalau yang ditelan banyu ludah kita dewek, tidak batal puasa. Tapi yang banyu ludah wong lain di mulut kita telan, batal puasa. Nih pertama. Ini dijelaskan para ulama. Yang kedua, menelan air liur bisa batal jika seandainya air liur banyu ludah tadi sudah tidak murni lagi. Banyu ludahnya sudah bercampur kuah pindang, banyu ludahnya bercampur cukup pempek, tidak murni lagi, ditelan, batal puasa. Dan yang ketiga, membatalkan puasa jika air liur itu sudah keluar dari mulut, kamu isap lagi, ditelan, batal puasa. Jadi menurut jumhurul ulama, kalau ada orang di siang Ramadan ngiler, nah panjang setengah senti, setengah meter banyu ludahnya dia isep, dia telan, batal puasa. Ngapo? Karena banyu ludahnya sudah keluar dari tempatnya. Tapi selama banyu ludah masih di tempatnya, nih kata para ulama, selama air liurnya masih di mulut, banyu ludah dia dewek masih murni, dia telan, tidak membatalkan puasa. Nah, ada sih kok pendapat yang unik dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sekedar ibu dan bapak tahu, tapi bukan untuk dipraktekkan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, jika seandainya ada orang di siang Ramadan ngiler, banyu ludahnya metu, panjangnya 2 meter misalkan. Selama air ludah itu belum putus dari mulut, masih nyambung, dia isep lagi, dia telan, tidak batal puasa menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Alasannya ngapo? Masih nyambung dengan mulut. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, batasan batal tidak batal kalau dia sudah keluar dari mulut, dimasuk ke lagi, batal puasa. Nah, kita ngambil yang Syafi'i saja. Tak usah nyubo-nyubo meraktek yang melok Abu Hanifah tadi. Sekedar tahu saja, tapi tidak untuk dipraktekkan. Baik, ini poin yang ke-6. Kemudian poin yang ke-7. Wa yubahu lis-shaimi ayyusbiha junuban. Boleh bagi orang berpuasa ketika masuk waktu subuh, waktu fajar, masih dalam keadaan junub, tidak batal puasa. Maksudnya seperti ini. Sebelum azan subuh, habis makan sahur, ada setengah jam lagi masuk azan subuh. Boleh tak kita berhubungan badan dengan istri? Masih boleh. Batasan lampu merahnya itu ketika masuk waktu subuh. Ketika kita mendatangi istri kita, batallah puasa kita. Apakah sebabnya bersetubuh atau sebabnya keluar mani, sama-sama batal, sama-sama menjadikan kita junub. Jadi ketika kita mendatangi istri kita kan junub tuh. Persenggamaan atau keluar mani, junub. Kemudian setelah selesai urusan di atas ranjang, kita kan junub. Tiba-tiba masuk waktu subuh, berkumandang azan subuh. Kira-kira
puasanya sah atau tidak di hari itu. Puasanya tetap sah. Ngapa tetap sah? Karena sebab junubnya terjadi sebelum waktu subuh. Berbeda kalau sudah masuk waktu subuh, didatanginya bininya, batal puasanya. Lalu dalam mazhab Syafi'i parah lagi. Kalau dia membatalkan puasa sebab bersetubuh, masuk pedang dalam sarung, puasanya batal karena itu, maka dia bukan hanya wajib qada, dia wajib taubat, dia pun wajib kena denda kafarah. Kafarahnya membebaskan seorang budak kalau tidak mampu berpuasa fi syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, wajib baginya memberikan makan kepada fakir atau miskin sebanyak 60 orang. Sebanyak 60 orang. Ini kalau persetubuhannya terjadi setelah masuknya lampu merah, setelah waktu subuh. Berbeda hukumnya kalau sebab junub ini terjadi sebelum subuh. Atau ibu dan bapak berhubungan suami istri jam 2 malam sebelum sahur, sebelum ibu masak sahur misal. Lalu belum mandi, cuman wuduk saja. Belum mandi, artinya kan masih junub. Azan subuh, belum mandi juga. Puasanya tetap sah. Puasanya tidak sampai batal, tetap sah. Hanya saja kita ni nak solat subuh. Kalau kita nak solat subuh, maka wajib mandi. Jadi mandinya tu wajib karena solat subuhnya. Sedangkan ketika kita sudah masuk waktu subuh belum mandi, status kita yang masih junub itu tidak membatalkan puasa kita. Insya Allah bisa dipahami. Terakhir, as-siwaku, bersiwak, atau bahasa lainnya sikat gigi, bersih mulut di siang Ramadan, hukumnya tidak sampai membatalkan puasa. Di dalam kitab ini disebutkan ada riwayat yang sahih, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawassaku wa huwa shaimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan berpuasa beliau bersiwak. Bersiwak membersihkan mulut dengan batang siwak. Maka jemaah sekalian, dari riwayat ini kita berbicara dalam mazhab Syafi'i saja. Orang yang sikat gigi ketika dia sedang puasa Ramadan tidak dihukumi batal puasanya. Jadi bersiwak atau sikat gigi pakai odol itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja dalam mazhab kita Imam Syafi'i, jika seandainya sikat gigi pakai odol itu dilakukan setelah lewat dari tengah hari, artinya lewat dari waktu zuhur, hukumnya berubah menjadi makruh. Tidak sampai haram, makruh saja. Ngapa makruh? Karena orang yang sudah lewat dari tengah hari, biasanya bau mulutnya lah sudah mulai berubah. Kalau ada orang yang sengaja menyikat gigi pada saat sudah lewat tengah hari, dihukumi makruh. Karena sebab dia menyengaja menghilangkan bau mulutnya. Padahal dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, lazimnya orang yang berpuasa itu mulutnya bau. Dan mulut bau dari orang yang berpuasa itu nanti di yaumil qiyamah diganti oleh Allah lebih wangi daripada bau kesturi. Jadi lazimnya memang wong puasa tu aroma mulutnya kurang sedap. Kalau memang nak sikat gigi, kata para ulama Syafi'iyah, masih ditolerir, mubah, boleh lakukan sebelum tengah hari. Jadi boleh jam 7 kita mandi, lalu nak berangkat ke kantor sikat gigi masih mubah hukumnya. Tapi kalau sudah siang hari, kalau ada orang sikat gigi kan memang kejiwaan sengaja niat nak mewangi-wangikan mulutnya. Nah ini makruh hukumnya. Tapi tidak sampai batal. Yang batal itu kalau dia sikat gigi, odolnya dia telan, itu batal hukumnya. Tapi kalau tidak ada yang tertelan, setelah dia bersihkan mulut, dia kumur-kumur, lalu dia buang itu air, maka tidak sampai membatalkan puasa. Ini kalau kita berbicara hukum. Hanya saja kalau saya pribadi, kalau kami mempraktekkan, saya makan sahur, selepas makan sahur,
Misalkan 15 menit lagi masuk azan subuh, sahur selesai sudah. Maka saya ke kamar mandi, buang hajat dulu macam-macam, mandi silahkan. Kalau nak mandi afdol. Setelah itu sikat gigi. Sikat gigi. Setelah sikat gigi, tak usah lagi ada makan. Tak usah lagi minum kopi, minum teh. Kalau nak minum banyu putih sambil menanti masuknya waktu subuh. Karena lampu merahnya tu lampu ketika masuk waktu subuh. Waktu imsak itu sekedar at-tanbih saja, sekedar lampu kuning. Yang lampu merah itu masuk waktu subuh, fajar sodik, waktu subuh. Nanti setelah sikat gigi, tak lagi makan, tak lagi minum-minum yang beraroma. Ketika sudah masuk waktu subuh, terus sampai maghrib, saya tidak sikat gigi lagi. Sudah cukup dengan sikat gigi yang dilakukan setelah makan sahur. Kalau makanan kita benar, apalagi kalau pengalaman kami pribadi, setelah itu minum madu, satu sendok atau 3 sendok ganjil lah. Insya Allah bau mulut itu berkurang, tidak terlalu bau. Ini pengalaman saya pribadi, tidak terlalu bau. Tapi kalau sengaja sahur makan pete, jengkol, ya dak, sudah tuh duren pula, nah aku dak nanggung, mungkin baunya dak lemak kaget siang Ramadan, ya dak. Tapi lazimnya kalau sudah sikat gigi, ditambah minum madu, insya Allah aroma kurang sedap di mulut ketika di siang Ramadan agak sedikit berkurang, tidak terlalu menyengat. Nah ini menurut pengalaman kami. Tapi intinya poin yang terakhir ini, kalau kita sedang puasa, sikat gigi walau dengan odol tidak sampai membatalkan puasa. Baik, saya kira ini saja beberapa hal yang dihukumi para ulama tidak sampai membatalkan puasa. Insya Allah jadi tambahan wawasan kita yang nanti bersama-sama akan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Silakan kalau ada nak bertanya masalah ini boleh, tafadhal mashkuran. Kami akhiri dulu dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ibu-ibu laju bu. Ada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih paling aktif. Tapi ibu-ibu nih Pak ada majelis dewek lah sudah kemarin akhir bulan. Ibu-ibu Nurhuda dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ada hadis yang hubungannya dengan bulan Ramadan. Bagaimana penjabarannya? Yaitu awaluhu rahmatan, awsatuhu maghfiratan, akhiruhu itqu minan nar. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak beli di Gramedia buku yang berjudul Hadis-hadis palsu seputar Ramadan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Ali Ya'qub, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Profesor Dr. Mustafa Ali Ya'qub almarhum, semoga Allah merahmati arwah beliau. Beliau menulis dalam buku itu dengan referensi yang sangat jelas, hadis yang disampaikan tadi termasuk hadis palsu. Dan sayangnya masuk Ramadan ini keluar banyak hadis itu. Bukan beliau saja yang mengatakan, ulama-ulama hadis Ibnu Hajar dan lain sebagainya banyak menilai itu hadisnya palsu. La aslalah, tidak ada asalnya hadis itu. Maka hadis yang memisahkan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, 10 hari yang ketiga pembebasan dari api neraka, itu mayoritas ulama ulumul hadis sepakat hadis itu adalah hadis palsu. Ngapa hadis palsu? Secara sanad saja rusak. Dan yang kedua secara matannya saja, redaksi juga rusak. Mengapa demikian? Karena semenjak masuk hari pertama Ramadan, di situ sudah ada pembebasan dari api neraka, di situ sudah ada maghfirah dari Allah, di situ sudah ada rahmat dari Allah. Tidak dipisah-pisah. Nah ini bisa saya pertanggungjawabkan karena kami pun punya bukunya.
Jadi bukunya ada, cari di Gramedia atau di toko buku lainnya, hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Nah ini bagus beliau bertanya mau kasih nginget ke kita, ngenjuk tahu bahwa hadis ini palsu. Ada lagi hadis palsu yang berbicara soal Ramadan. Sering disampaikan Ustadz ketika kultum Ramadan. Man fariha bidukhuli au bihuduri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Ini hadis la aslalah, tidak ada asalnya, hadis palsu. Hanya saja ya kita tetap bergembira dengan bulan suci Ramadan, tapi bukan sekedar gembira ria saja. Mesti kita sambut Ramadan itu dengan imanan wahtisaban. Makanya itu hadisnya sahih. Man shoma Ramadana au man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ada kalimat imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadisnya jelas. Siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan ihtisab kesungguh-sungguhan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hadisnya benar. Tapi kalau sekedar gembira saja, maka orang-orang yang malas beralasan, aku cukup gembira ria saja, ngidupi percon petasan gembira datang Ramadan, dak usah tarawih, dak usah puasa, sudah diharamkan Allah dari siksa api neraka. Secara sanad bermasalah, secara redaksi matan isi hadisnya juga rancu dan bermasalah. Saya sarankan belilah buku itu. Jadi tahu ada beberapa hadis yang palsu yang sering disebar-sebarkan oleh beberapa penceramah ketika masuk bulan suci Ramadan. Ini perlu kita tahu. Karena kalau kita ceramah, hadis yang disampaikan hadis palsu, kita atasnamakan ini dari Nabi, diancam oleh Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar au kama qala Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, ngomong ini hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi, maka dia sudah memboking satu tempat duduk di dalam api neraka. Nauzubillah. Makanya ada majelis ini kita jadi tahu. Dan kalau pacak, belilah buku tadi. Lagi ke Gramedia beli hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Baik, saya kira itu saja. Silakan, mungkin ada lagi. Terakhir mungkin. Satu lagi Ustaz. Boleh, bagus. Akhir makan sahur imsak atau azan subuh? Baik. Terima kasih. Bagus. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian, termasuk kata para ulama boleh mendatangi istri kalian semenjak malam. Sampai kapan? Sampai jelas mana benang merah, mana benang putih, mana benang hitam. Artinya apa kata para ulama? Sudah masuknya waktu fajar. Fajar ni dua, fajar kadzib, fajar sodik. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah fajar sodik, yaitu masuknya waktu subuh. Subuh hari ini 4:50 waktu Palembang. Maka lampu merah, tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum, tak boleh lagi melakukan pembatal puasa ketika 4:50 masuknya waktu subuh. Sebelum itu masih boleh. Lalu apa guna waktu imsak? Waktu imsak ini sekedar at-tanbih, peringatan lampu kuning saja. Biasanya waktu imsak ini 10 menit sebelum azan subuh. Dari mana dalilnya? Di sini ada hadis, ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah makan sahur dengan Nabi. Kemudian summa qumna ila shalah. Kemudian setelah makan sahur kami menunaikan salat. Maksudnya kata para ulama masuknya waktu subuh. Kemudian faqultu, aku berkata, kam makana bainahuma, berapa jarak dari akhir sahur sampai masuknya waktu subuh?
Beliau menjawab khamsina ayat, sekitar membaca 50 ayat. Nah, tanya dengan imam kita nih, 50 ayat itu kira-kira lah sekitar 10 menit. Dari dalil inilah dalam mazhab Syafi'i ditetapkan adanya waktu imsak. Waktu imsak itu 10 menit lazimnya sebelum masuknya waktu subuh, kias daripada 50 ayat dalam hadis tadi. Jadi ketika sudah masuk 10 menit menjelang waktu subuh, hendaknya dianjurkan sudah berhenti dari aktivitas apapun, makan, minum. Kalau lagi pucuk ranjang dengan wong rumah, cabutlah cepet, kaget keburu masuk waktu subuh. Segera dituntaskan. Tapi belum sampai lampu merah. Kalaupun kita agak telat bangunnya, tiba-tiba alarm imsak sudah berbunyi. Biasanya kalau radio ada alarmnya kan imsak. Kita nak minum, nak makan masih boleh. Hanya saja mesti hati-hati. Ketika imsak sudah masuk, artinya 10 menit lagi bakal masuk waktu subuh. Mesti kita hati-hati, jangan sampailah azan subuh masih makan. Itulah guna waktu imsak, memberikan peringatan kepada kita supaya lebih berhati-hati di saat sudah masuk waktu imsak. Mulailah kita segera menyelesaikan semua aktivitas makan, minum dan lain sebagainya. Biar ibu-ibu 10 menit sebelum masuk subuh sudah beringkes pucuk meja. Biar kita bapak-bapak sebelum masuk waktu subuh, 10 menit sebelum masuk waktu subuh kita sudah bergegas ke kamar mandi, bersuci, buang hajat, mandi, kemudian pakai baju yang rapi, siap-siap menuju masjid. Jadi ini waktu prepare supaya kita lebih bersiap-siap menyongsong waktu subuh. Baik, saya kira itu saja dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira sampai di sini. InsyaAllah kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Selama Ramadan kita libur dulu. InsyaAllah Ramadan tahun ini bisa kita hadapi dan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Beribadah puasa, qiyamul lail, tadarus dan ibadah lainnya dengan maksimal. Dan insyaAllah menjadi sebab kita mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang, dan menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam ketakwaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari tutup majlis ini dengan mengaminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika seandainya kami di dalam majlis ini memikul dosa yang banyak, ampunilah semua dosa-dosa kami. Wala maridan illa syafaitah. Jika seandainya kami di saat ini sedang sakit, sembuhkan kami dari penyakit kami. Wala dainan illa qadaitah. Jika seandainya kami saat ini masih terlilit hutang, lunasilah semua hutang-hutang kami. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Dan jika seandainya ada di antara kami yang memiliki hajat dan cita-cita luhur, kabulkan dan wujudkan semua hajat dan cita-cita luhurnya. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di sisa-sisa hari pada bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam keadaan sehat wal afiat pada bulan suci Ramadan nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami tutup dengan kalimat billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.